Selamat pagi, saya Fajar Marcelino. Tujuan kami mempresentasikan materi kali ini adalah: pertama, memahami konsep dasar pencerminan terhadap garis. Kedua, menjelaskan langkah-langkah menentukan hasil pencerminan. Ketiga, menempatkan konsep pencerminan dalam berbagai bentuk geometri. Keempat, melatih kemampuan penyelesaian soal terkait pencerminan. Saya Bilkis Arifin dan di sini saya akan menjelaskan tentang pencerminan terhadap garis X atau disebut juga refleksi. Langsung saja di sini ada soal yang mempertanyakan tentukan koordinat bayangan titik P dan titik P-nya adalah 4,7. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu X, Y direfleksikan menjadi X, min Y. Kita masukkan P 4,7 direfleksikan menjadi 4, min 7. Ini dia hasilnya. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu refleksi atau pembalikan terhadap sumbu Y, di mana sumbu Y adalah garis refleksi yang digunakan. Rumusnya adalah X, Y sama dengan min X, Y. Baik, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal. Sebuah diagram kartesius memiliki titik potong yang berada di 3,2. Refleksi terhadap sumbu Y dari titik potong tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi, pertama-tama kita akan membuat diagram kartesiusnya tersebut. Lalu kita akan memasukkan titik potong yang ada di soal tersebut, yaitu 3,2. Di 3,2 ini 3 menjadi X dan 2 ini sebagai Y. Jadi kita buat dulu titiknya tersebut. Jadi 3 di garis X dan 2 di garis Y. Lalu kita buat garis sampai akhirnya mereka berdua bertemu, yaitu di sini. Jadi ini adalah titik potong 3,2. Lalu dengan kita dan cara menentukan refleksi terhadap sumbu Y dari titik potong tersebut adalah menggunakan rumus, yaitu rumusnya X, Y sama dengan min X, Y. Jadinya kita di sini sudah ada 3,2 menjadi min 3,2. Lalu min 3,2 ini kita masukkan ke dalam kartesiusnya. Jadi min 3 sebagai min 3 di sumbu X, yaitu di sini, dan 2 di sumbu Y, yaitu di sini. Lalu kita akan bikin garis titik potongnya lagi, yaitu di sini. Jadi refleksi terhadap sumbu Y dari titik potong tersebut kurang lebih seperti ini, guys. Jadi min 3,2. Sesimpel itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Jasper Danendra akan menjelaskan tentang materi matematika lanjutan, yaitu transformasi geometri, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Apa itu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X? Pencerminan ini yaitu refleksi atau pembalikan terhadap sumbu X dan Y, di mana koordinat sumbu X dan sumbu Y ditukar. Sesuai dengan rumus yang sudah saya terapkan di sini, yaitu X sebelum dicerminkan yaitu X, Y, setelah dicerminkan menjadi Y, X. Jadi posisi kedua sumbu itu ditukar.
Nah, untuk berikutnya ini kita ada contoh latihan soalnya. Di sini kita dapat melihat, di sini kita disuruh untuk menentukan pencerminan dari titik A, yaitu 4,2. Nah, dapat dilihat pada gambar yang ada di kanan bahwa titik 4,2 berada di sumbu X4 dan sumbu Y2. Nah, jika kita translasikan maka sumbu X menjadi 2, sedangkan sumbu Y menjadi 4. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Usnai Karuneng dari 11.2 ingin menjelaskan materi pencerminan terhadap garis. Jadi di sini garis Y sama dengan min X. Pertama-tama di sini ada pencerminan suatu titik atau bangun terhadap garis Y sama dengan min X dapat dinyatakan dengan gambar berikut. Ini sudah tersedia gambarnya. Jadi misalkan sebuah titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan dari titik tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung X, Y menjadi P aksens atau bayangan min Y, min X. Lanjut, di sini ada contoh soalnya. Jadi pertama-tama kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Jadi rumusnya itu di sini ada A dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis MY sama dengan min X. Maka bayangannya atau aksensnya adalah A aksens dalam kurung min Y, min X. Berikut ada contoh soalnya. Titik A 2,3 dicerminkan terhadap garis MY sama dengan min X. Maka A aksensnya atau bayangannya adalah, jadi jangan lupa ini rumusnya ya, yang ikutin rumus di atas. Maka X aksensnya sama dengan min Y. Jadi di sini X-nya, ini Y-nya, ini X aksensnya, ini Y aksensnya. Kemudian X aksensnya sama dengan min 3. Kita sudah ketemu. Terus Y aksensnya sama dengan min X. Y aksens sama dengan min 2. Ketemu. Maka A aksensnya adalah seperti ini. Terima kasih. Nah, di sini saya Anas akan membahas pencerminan garis X sama dengan K. Untuk garis X sama dengan K, misalnya kita punya titik P X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan K, maka bayangannya adalah 2K dikurangi X, Y sebagai contoh titik A negatif min 1,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangannya adalah 2, ini kan 2 aturannya, rumusnya itu masukkan saja 2 kali 3 dikurangi negatif 1,5. Nah, kita dihitung saja bayangannya A sama dengan dalam kurung 6, 2 kali 3 6. Min jadinya plus, jadinya ditambah semua 6 tambah 1,5. Jadi A-nya bayangannya adalah 7,5. Jadi ini hasil akhirnya. Nah guys, selanjutnya kita akan bahas mengenai pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Jadi ini intinya adalah pencerminan dimana H-nya itu adalah suatu titik di sumbu Y dan garis yang mencerminkan itu sejajar dengan sumbu X. Rumusnya adalah untuk A sama dengan X, Y, maka A aksennya adalah X, 2 kali H dikurang Y. Jadi kita akan langsung membahas ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan pencerminan dari segitiga dengan titik A 2,2, B 4,3, C 5,2 dan gambarkan titik koordinatnya. Langsung bahas. Kita punya A 2,2,
Nah, ini kita langsung masukkan ke rumus. Hasilnya adalah 2,6, lalu B 4,3 langsung masukkan rumus hasil 4,5 dan C 5,6. Ini kita bisa lihat gambarnya tepat ya, sejajar dan hasil percerminan pun sama, jaraknya sama, yaitu untuk yang A itu 2 kotak. Selanjutnya kita langsung ke bahas latihan soal. Latihan soal yang pertama itu ada titik S 4,7 disimpulkan Y sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 4,-3 guys. Tinggal masukkan aja rumusnya. Lalu untuk soal selanjutnya itu adalah M itu 3,2 disimpulkan dengan Y sama dengan -1. Setelah ada 3,-4. M2 nya itu disimpulkan dengan Y sama dengan 4. Hasilnya adalah 3, nih kita kalikan dulu 3,12 hasil akhir. Nah, untuk soal-soal lainnya kalian bisa kerjakan sendiri ya, akan diberikan pembahasan di PPT-nya. Terima kasih.